Tidak mungkin di Indonesia, Arya Sinulinga jelaskan progres naturalisasi oleh Romeni. Anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, Arya Sinulinga, menyatakan oleh Romeni tidak mungkin datang ke Indonesia menjelang FIFA Matchday Maret tahun 2025. Oleh sebab itu, pengambilan sumpah perwarganegaraan oleh Romeni direncanakan dilakukan di luar negeri, yaitu di Inggris, untuk mempercepat proses naturalisasinya. Arya menjelaskan, jadwal kompetisi yang masih berjalan dengan Oxford United membuat pengambilan sumpah di Indonesia sulit terlaksana. PSSI kini dikejar waktu untuk menyelesaikan naturalisasi oleh Romeni agar ia bisa memperkuat timnas Indonesia pada Maret tahun 2025. Berdasarkan kalender resmi FIFA, jeda internasional akan berlangsung saat itu, waktu di mana pemain biasanya libur dari klub. Meski demikian, mengambil sumpah di Indonesia dinilai terlalu berisiko mengingat jadwal ketat dan proses perubahan asosiasi ke FIFA yang harus segera dilakukan setelah Ole menjadi WNI. Karena alasan itu, PSSI memilih untuk mengadakan sumpah WNI oleh Romeni di luar negeri, agar prosesnya tuntas tepat waktu. Dengan begitu, ia bisa tampil dalam 2 laga timnas Indonesia pada FIFA Matchday bulan Maret. Tidak mungkin Romeni ke Indonesia pada Maret tahun 2025. Proses harus selesai Februari agar Maret dia sudah bermain, ujar Arya. Saat ini, semua dokumen naturalisasi oleh Romeni telah lengkap dan sudah diajukan ke DPR RI. Arya berharap DPR dapat segera memprosesnya, mengingat sidang terkait sudah dimulai sejak tanggal 20 Januari tahun 2025. Semoga dalam waktu dekat sidang di DPR bisa menyelesaikan proses ini, kata Arya. PSSI optimistis naturalisasi ini dapat memperkuat timnas Indonesia ke depannya. Gabung di grup neraka, Nova Arianto tetap targetkan Garuda Muda lolos Piala Dunia. Pelatih Timnas U17 Indonesia, Nova Arianto, memaparkan rencana timnya menghadapi Piala Asia U17 2025 yang digelar di Arab Saudi pada 3-20 April tahun 2025. Dalam turnamen ini, Indonesia berada di grup C bersama Korea Selatan, Yaman, dan Afghanistan. Ajang ini juga menjadi kualifikasi Piala Dunia U17 2025, dengan 8 tim terbaik yang akan lolos. Nova pun menegaskan pentingnya persiapan matang, dimulai dengan pemusatan latihan, TC, di Bandung sebagai langkah awal. Nova menargetkan timnas U17 Indonesia mampu lolos ke Piala Dunia U17 2025 dengan mencapai babak perempat final. Dengan format 16 tim di Piala Asia U17, perjuangan untuk mencapai 8 besar menjadi prioritas utama. Yang pastinya kami berharap bisa sampai di Piala Dunia U17. Minimal lolos grup, ujar Nova, yang pernah menjadi asisten Shin Tae-yong. Target tersebut menjadi tantangan besar mengingat grup C dihuni tim-tim kuat. Persiapan terus berlanjut dengan rencana TC di Bandung, kemudian ke Yogyakarta pada Februari, dan dilanjutkan TC luar negeri pada Maret. Meski lokasi TC luar negeri belum diumumkan, Nova memastikan agenda ini akan diisi dengan beberapa pertandingan uji coba. Kami akan melakukan beberapa kali uji coba sebagai bagian dari rencana persiapan, jelas Nova. Program ini diharapkan dapat mengasah kemampuan Zahabi Goli dan rekan-rekannya menjelang kompetisi. Nova juga menekankan pentingnya lawan uji coba berkualitas untuk meningkatkan kesiapan pemain. Hal ini sangat diperlukan mengingat kekuatan lawan di grup C, seperti Korea Selatan. Semoga kami bisa mendapatkan lawan uji coba yang berkualitas, sehingga para pemain dapat semakin siap untuk memberikan yang terbaik di Piala Asia nanti, tutur Nova. Dengan persiapan matang, Timnas U17 Indonesia diharapkan mampu memenuhi target lolos ke Piala Dunia U17 2025. Kreator lapangan tengah, Delano van der Heyden proyek naturalisasi selanjutnya. Gelandang Feyenoord, Delano van der Heyden, dilaporkan memiliki ketertarikan untuk membela timnas Indonesia. Pemain yang berumur 20 tahun ini juga sedang menantikan untuk dihubungi oleh PSSI. Keinginan Delano untuk memperkuat timnas Indonesia disampaikan oleh Yusa Nugraha dalam diskusinya bersama anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, Arya Sinulinga, yang ditayangkan di YouTube.
Delano, yang berperan sebagai gelandang serang, masih bermain untuk Feyenoord U21 di Liga Belanda U21. Dia juga pernah tampil untuk timnas Belanda U18 pada 2021 dan U16 pada 2019. Saya bertemu Delano, gelandang dari Feyenoord di tim U21. Tapi dia sangat luar biasa. Posisinya adalah gelandang serang, ucap Yusa kepada Arya. Timnas Indonesia masih memerlukan gelandang dan penyerang. Delano adalah pemain berbakat, namun, saya hanya bertemu sebentar, ungkap Yusa. Yusa sempat melakukan kunjungan ke Belanda dari Desember tahun 2024 hingga Januari tahun 2025. Selain bertemu Delano, ia juga bertatap muka dengan Jens Raven dan Mauro Zelstra. Dia ingin pergi ke fisioterapis karena baru pulih dari cedera lutut. Saat saya menanyakan apakah dia ingin bergabung dengan timnas Indonesia atau tidak, dia menjawab mau, jelas Yusa. Dia tertarik dan kini tinggal menunggu untuk dihubungi oleh PSSI. Menurut saya, jika bisa bergabung, itu akan sangat baik. Posisinya adalah nomor 10. Dia benar-benar seorang gelandang serang, tambah Yusa. Pantau pemain lokal, agenda pertama Kluivert di Indonesia. Hey kid. Patrick Kluivert akan memulai tugasnya sebagai pelatih timnas Indonesia dengan agenda pertama di tanah air. Hal ini disampaikan oleh asisten pelatih Alex Pastoor. Patrick bersama tim pelatih dijadwalkan tiba di Indonesia pada akhir bulan ini untuk kunjungan selama 10 hari. Selama kunjungan tersebut, mereka akan memantau berbagai pertandingan Liga 1 sekaligus bertemu dengan para pemain untuk membahas kondisi dan kebutuhan tim. Menurut Alex Pastoor, tim pelatih akan mengatur jadwal untuk mengunjungi sejumlah klub dan menyaksikan laga-laga penting di Liga 1. Selain memantau performa pemain, Kluivert juga akan menjalin komunikasi langsung dengan mereka. Kami ingin berbicara dengan para pemain untuk memahami kondisinya, ujar Pastoor. Namun, perjalanan ini cukup menantang karena harus disesuaikan dengan jadwal kompetisi dan kebutuhan pemain. Kunjungan ini bertepatan dengan periode menjelang bulan Ramadan, yang membuat jadwal kompetisi belum sepenuhnya pasti. Alex Pastoor menyebut mereka masih menunggu keputusan terkait apakah Liga 1 akan tetap berjalan selama Ramadan. Segalanya masih belum pasti, dan kita akan mengetahuinya pada akhir bulan ini, tambahnya. Hal ini menjadi salah satu fokus tim pelatih dalam merancang agenda kunjungan mereka. Salah satu laga yang akan dipantau langsung oleh Patrick Kluivert adalah pertandingan antara Dewa United melawan Persija Jakarta pada tanggal 8 Februari tahun 2025. Pertandingan ini menjadi momen penting untuk menilai performa pemain yang berpotensi memperkuat timnas Indonesia. Dengan waktu yang terbatas, kunjungan ini diharapkan dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk membangun tim yang solid dan kompetitif di masa depan.